Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi bersama Pak Arif dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang qadha dan qadar, yaitu rukun iman yang keberapa anak-anak? Qadha dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran tentang qadha dan qadar yaitu meyakini adanya qadha dan qadar. Anak-anak dapat meyakini tentang adanya qadha dan qadar, kemudian memahami tentang apa yang dimaksud dengan qadha dan qadar, serta menunjukkan hikmah kita beriman kepada qadha dan qadar itu. Oke anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum kita mulai pembelajaran tentang qadha dan qadar, kita ingat-ingat dulu rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iya betul, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Ya. Langsung saja kita mulai dengan qadha dan qadar. Secara bahasa, qadha adalah ketetapan, hukum, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Dan secara istilah, qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan qadar secara bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan dari qadha atau ketetapan Allah. Qadha dan qadar tidak bisa dipisahkan ya, karena sangat berhubungan. Qadha dan qadar memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Qadha itu diibaratkan rencana, sedangkan qadar itu sebagai perwujudan, begitu, atau yang akan terjadi. Jadi qadha dan qadar itu tidak bisa dipisahkan, begitu. Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana cara kita beriman kepada qadha dan qadar? Yaitu dengan cara meyakini dengan sepenuh hati bahwa yang terjadi atas makhluk ini merupakan kehendak Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa hubungannya qadha dan qadar? Qadha dan qadar itu tidak bisa dipisahkan anak-anak ya. Ibaratnya kalau qadha itu adalah sesuatu yang direncanakan ya, sesuatu yang direncanakan, sedangkan qadar itu sebagai perwujudan atau kenyataan yang telah terjadi. Jadi qadha dan qadar itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita akan membahas tentang contoh-contohnya. Contoh qadha yaitu satu, adanya pergantian siang dan malam. Ya, adanya pergantian siang dan malam itu merupakan qadha Allah. Kemudian yang kedua, adanya kematian setiap makhluk. Kemudian yang ketiga, perputaran bumi, bulan yang selalu pada porosnya itu termasuk qadha. Kemudian matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu termasuk contoh dari qadha Allah. Ya, kemudian kita akan membahas tentang contoh qadar. Contoh qadar yaitu, jika anak-anak ingin menjadi juara kelas, ingin menjadi pintar, maka anak-anak harus rajin belajar, harus bersungguh-sungguh dengan belajar. Jadi intinya kalau qadar itu bisa berubah ya, tergantung kita mau berubah, kita mau berusaha
untuk mencapai cita-cita kita. Jika kita ingin kaya, kita rajin menabung, rajin bekerja, gitu ya. Jika ingin hidup sukses, kita harus tekun berusaha. Itu termasuk dari qadar, ya. Jika ingin tercapai cita-cita, kita harus berdoa dan tentu saja pantang menyerah, ya. Qadar itu juga bisa disebut dengan takdir. Nah, di mana takdir itu ada dua, anak-anak, yaitu takdir mubram dan takdir, ya betul, takdir mu'allaq. Apakah itu takdir mubram? Nah, takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa berubah. Sedangkan takdir yaitu takdir yang bisa berubah. Contohnya takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa berubah, yaitu kematian, kelahiran, jenis kelamin. Nah, ya, jenis kelamin, tentang kelahiran itu yaitu takdir mubram, takdir yang tidak bisa berubah. Sedangkan takdir mu'allaq yaitu takdir yang bisa berubah. Nah, takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah, contohnya apa yaitu tadi orang yang pintar, orang yang kurang pandai, kemudian belajar menjadi pintar. Betul sekali. Anak-anakku yang solih dan solehah, sekarang kita bisa mengambil hikmah. Hikmah apa tentang beriman kepada qada dan qadar? Yaitu satu, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kita. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Apalagi yang keempat, mendorong manusia untuk kita selalu berikhtiar, selalu berusaha, kemudian kita tidak mudah putus asa, yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar, ya. Sikap beriman kepada qada dan qadar itu harus seperti apa kita? Yaitu sabar. Kita harus selalu sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi ujian, kita harus selalu sabar. Jangan mudah putus asa. Kita harus selalu kuat menerima ketentuan Allah serta mendorong manusia untuk berikhtiar. Kita harus selalu berikhtiar kepada Allah, ya. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikian pembelajaran tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca tahmid. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila Pak Arif dalam menjelaskan ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.